Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, salam jumpa untuk pertemuan kedua ya, pertemuan kedua dalam mata kuliah pengambilan keputusan ya, dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Nah, untuk pertemuan kedua ini, rekan-rekan semuanya, kita akan mempelajari tentang yang namanya optimasi ekonomi. Nah, optimasi ekonomi ini yang teman-teman akan pelajari di sini berhubungan dengan bagaimana sih caranya manajerial dalam pengambilan keputusan ya, terutama dalam memaksimalkan, mempotensikan dalam bidang ekonomi tersebut. Nah, pendahuluan ini berdasarkan didasari oleh adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya, dan terbatasnya sumber daya yang ada. Sehingga ini telah menyebabkan ya individu dan masyarakat terpaksa untuk memilih kebutuhan yang mana yang menjadi prioritas pertama. Sebagai manusia ekonomi, individu dan masyarakat juga berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara optimal berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Pengambilan keputusan manajerial ini merupakan salah satu pilihan yang optimal, yang merupakan solusi yang efisien. Efisien itu artinya adalah berhasil guna dan efektif, yang berdaya guna. Efektif jika tingkat output produksi mencapai tingkat yang maksimal berdasarkan pada tingkat penggunaan input yang telah ditetapkan. Kalau efisien ketika tingkat output produksi telah mencapai tingkat yang maksimal dan dengan penggunaan input yang minimal. Ya, terminologi dari optimasi ekonomi adalah memaksimalkan output dan meminimalkan input. Bagaimana memaksimalkan output, kemudian juga meminimalkan input. Sehingga secara otomatis jika hasil outputnya tinggi, inputnya minimal, maka keuntungannya akan semakin besar, gitu ya. Pilihan yang optimal ini merupakan solusi ya yang efisien, yang berhasil guna dan efektif ini berdaya guna yang merupakan hasil akhir dari pengambilan suatu keputusan. Teknik dalam optimasi ekonomi yaitu dengan menggunakan berbagai macam persamaan fungsi. Persamaan fungsi itu merupakan persamaan yang matematis ya, yang menyatakan hubungan antara dua hal. Kemudian yang kedua dengan menggunakan metode tabel. Ini merupakan salah satu metode yang menyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan tabel. Yang ketiga adalah metode grafik yang merupakan salah satu metode yang dinyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan grafik. Contoh, ini diketahui fungsi persamaan TR sama dengan 200 Q. Tabelnya ini berdasarkan dari jumlah unit yang terjual, kemudian total revenue, total penerimanya gimana. Kalau jumlah unit yang terjualnya 25, berarti TR-nya sama dengan 200 kalikan dengan Q. Q-nya 25. Berarti 200 kalikan dengan 25 ketemu adalah 5.000. Kemudian TR yang berikutnya adalah 200 ini kalikan dengan 30 sama dengan 6.000. 200 kalikan dengan 35 sama dengan 7.000. TR 200 kalikan Q-nya 40, berarti 200 kalikan dengan 40 ketemu 8.000. Ini adalah persamaan TR. Kemudian dimasukkan ke dalam bentuk tabel, ya kan? Nah, kemudian digambarkan dengan menggunakan grafik. Nah, tadi D ini adalah nih total penerimaannya ya. D adalah 25,5 ribu. 30 tadi adalah 6.000, 35 adalah 7.000, 40 adalah 8.000. Ditarik garis bahwa TR sama dengan 200 Q. Ya. Kemudian, bagaimana sekarang kita mengoptimasikan ekonomi tanpa kendala? Nah, kalau optimasikan ekonomi dengan menggunakan tanpa kendala, berarti seorang manajer perusahaan harus bisa diasumsikan tidak akan menghadapi berbagai macam kendala dalam pengambilan suatu keputusan, ya kan? Kendalanya dalam suatu pengambilan keputusan. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal ini salah satu analisis yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk dapat memaksimalkan perusahaan. Adalah analisis hubungan biaya total atau biaya rata-rata dan biaya marginal di situ. Biaya total merupakan jumlah total biaya yang secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produksi. Jadi rumusnya adalah TC sama dengan TFC ditambahkan dengan TPC gitu rumusnya. Biaya antara nilai total, rata-rata, dan marginal.
Biaya rata-rata ia adalah merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Dirumuskan dengan menggunakan upfront cost AC sama dengan biaya total TC dibagi dengan jumlah produk atau Q ya di situ. Kemudian hubungan antara nilai total dan rata-rata juga sama nih dengan menggunakan biaya marginal. Apa sih biaya marginal? Biaya marginal adalah biaya yang merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dikarenakan adanya pertambahan produk yang diproduksi. Marginal cost atau MC sama dengan delta biaya total TC dibagi jumlah produknya Q-nya itu apa di situ. Contoh, diketahui TC sama dengan 180 tambah 50 Q. Ini adalah jumlah produk Q ya, mulai dari dia tanpa produksi 0, kemudian produk yang diproduksi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini adalah biaya total atau biaya TC. TC itu berarti biaya yang digunakan jika tidak ada produksi, berarti cost yang digunakan hanya ini saja. TC sama dengan 180 tambah 50 kalikan dengan 0 ya, berarti adalah 180. Biaya offense dan biaya marginal adalah di sini 0 semua. Kemudian bagaimana sekarang kalau dengan menggunakan TC ini kita menghitung dengan menggunakan biaya nih misalnya, biaya yang TC ini. TC-nya 1 berarti kan 180 tambah 50 kalikan dengan 1 230. Kalau 2 berarti 180 ini ditambahkan dengan 50 kalikan dengan Q. Q-nya adalah 2. Berarti 100 ya. Tambahkan dengan 180 berarti ketemu 280. Kalau Q-nya 3, berarti 180 tambahkan 50 kalikan dengan 3. Berarti 150 tambah 180, ketemunya 330. Ya kan? Kalau Q-nya 4 bagaimana? Q-nya 4 berarti 180 tambah 50 Q. Ya kan? Berarti 50 Q ini 50 kali 4. Berarti 400 tambah 180. Ya. Berarti kurang lebih adalah 580. Kemudian, 200 ya, tambahin 380. Kemudian yang kalau Q-nya 5 bagaimana? 180 tambahkan 50 kalikan dengan 5. Berarti ketemunya adalah 430. Berarti 180 tambah 50 kalikan 5, 250 tambah 180 ketemunya 430. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan rumus AC? Nah, AC ini adalah apa? Biaya total cost ini dibagi jumlah produksi. AC sama dengan biaya total TC ini dibagi jumlah produknya berapa. Biaya total dibagi jumlah produk. Nah sekarang kita kembali ke sini. Ini adalah biaya total, ini adalah jumlah produk, ya kan? Jadi kalau dibagi 80 bagi 0 kan nggak ada kan, tak terdefinisi. Ya, berarti kalau dibagi 1 berarti 230 ya kan? Tadi TC dibagi Q kan? 230 dibagi 1, 230. Yang ini, yang 2, berarti berapa? 280 ini dibagi 2, ketemu 140. Yang 3, berarti 330 dibagi dengan 3, ketemu 110. Kemudian yang 4, ini berarti 380 dibagi 4, ketemu 95. 430 dibagi dengan 5, ketemu 86. Ini adalah biaya rata-rata atau dikenal dengan nama AC. Nah sekarang bagaimana cara menghitung biaya marginal? Biaya marginal disingkat MC. Biaya marginal atau marginal cost adalah total biaya, ya kan? Perubahan delta itu perubahan biaya total dibagi dengan jumlah produk. Biaya totalnya berapa dibagi dengan jumlah produknya itu berapa. Biaya totalnya itu berapa, ya kan? Dibagi dengan jumlah produknya. Jadi sehingga biaya yang diinikan dijumlahkan rata-rata semua nih deltanya. Jadi ketemu di sini dengan menggunakan ini hampir hasilnya adalah 50 semuanya kan. 50 semuanya. Karena biaya marginal tadi dikatakan adalah delta. Perubahan biaya total dibagi dengan jumlah produk perubahannya. Ya kan perubahannya kan satu-satu ya. Ini ke sini satu perubahannya satu. Berarti kan otomatis di sini ini satu ya tinggal 50 perubahannya. Berapa selisihnya 50? Berarti dapetinnya dari mana? Ini dapetin 230 ini ya kan dikurangi 180 dibagi perubahannya 1 dikurangi 0 ketemunya ada 50 dibagi 1 ketemu 50. Kemudian bagaimana yang 2 ini? Yang 2 ini berarti adalah 280 ini dikurangi 230 dibagi delta berarti 2 dikurangi 1 berarti 50 dibagi 1 50.
Kemudian yang 330 bagaimana? 330 dikurangi 280 yang ini dibagi 3 dikurang 2. Berarti 50 dibagi 1 ketemu 50. Kemudian selanjutnya berapa? 380 dibagi 330 dibagi 4 dikurang 3. Berarti 50. Kemudian yang 430 dikurangi 380 dibagi 5 dikurangi 4 ketemu 50. Maka biaya marginalnya adalah rata-rata 50. Kemudian fungsi dan diferensiasi. Fungsi itu merupakan bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain. Komponennya biasa yang membentuk adalah suatu fungsi dengan menggunakan koefisien, kemudian yang kedua dengan menggunakan konstanta, kemudian yang ketiga dengan menggunakan variabel. Variabel itu merupakan komponen penting yang membentuk suatu fungsi. Terdapat ya dua jenis variabel, yaitu adalah variabel bebas atau dikenal dengan nama independent variable. Dia merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kemudian yang kedua ada yang namanya variabel terikat atau dependent variable. Dia merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Sehingga notasi untuk menyatakan suatu fungsi adalah Y sama dengan Fx. Ini adalah fungsi dan diferensiasi. Contoh, yang pertama adalah contoh fungsi linier. Y sama dengan 86 dikurangi 0,67x. Ini tidak dapat diselesaikan kalau bentuknya Y. Tapi kalau bentuknya Fx, ya 86 dikurangi 0,67x. X-nya diganti berapapun ini bisa. Linier berarti garis ya. Kalau non linier bisa bentuknya kurva atau bisa bentuknya yang lain gitu ya, atau mungkin bentuknya 3 dimensi dan sebagainya. Fungsi non linier Y sama dengan 10 tambah 5x tambah x kuadrat. Ini juga dapat dinyatakan dengan bentuk di sini Fx sama dengan 10 tambah 5x tambah dengan x kuadrat. Jadi Y itu sama dengan Fx. Ini juga sama fungsi linier ya. Saya tegaskan lagi bahwa Y itu sama dengan Fx. Boleh ditulisnya 86 dikurangi 0,67x. Begitupun yang fungsi non linier ya. Boleh ditulis Y, boleh ditulis Fx. Jadi 10 plus 5x plus x kuadrat. Kemudian turunan fungsi itu dia merupakan perubahan ya dari suatu fungsi, yakni bagaimana variabel yang terikat ini mengalami perubahan terkait dengan perubahan variabel bebas. Notasinya dengan menggunakan suatu fungsi adalah dy per dx atau dikenal dengan nama y aksen ya, turunan pertama, atau boleh f aksen x. Itu kan hanya tulis aja ya, turunan. Kemudian turunan fungsi syarat utama dan turunan fungsi itu dengan menggunakan dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, delta y per delta x. Ini rumus dari turunan fungsi. Aturan diferensiasi untuk menurunkan suatu fungsi. Terdapat beberapa kaidah yang menurunkan suatu fungsi atau dengan dikenal dengan nama aturan diferensiasi atau dikenal dengan nama rule of differentiation. Berikut ini merupakan beberapa kaidah ya atau aturan untuk menurunkan suatu fungsi antara lain. Yang pertama adalah turunan dari fungsi y sama dengan c atau konstanta. Kaidah untuk menyatakan turunan fungsi y sama dengan c adalah dy per dx sama dengan y aksen sama dengan 0. Kemudian aturan yang kedua, turunan dari fungsi pangkat. Aturan dari fungsi pangkat ini adalah kaidah yang menyatakan bahwa turunan fungsi pangkat adalah fungsi pangkat y sama dengan a x pangkat b. Berarti dy per dx sama dengan y aksen sama dengan b kalikan dengan a x b min 1. Jadi kalau misalnya bahasanya y sama dengan ax pangkat b, jadi rumusnya itu adalah pangkat kalikan dengan koefisien x pangkat kurang 1 gitu kan. Itu adalah rumus dari turunan. Turunan dari penjumlahan yang ketiga atau pengurangan. Kaidah yang menyatakan turunan fungsi penjumlahan atau pengurangan dituliskan dengan nama, misal fungsi penjumlahan atau pengurangan terserah. Jika y sama dengan ux plus minus px ya. Berarti dy per dx sama dengan y aksen sama dengan du per dx plus minus dp per dx. Yang keempat adalah turunan dari perkalian. Kaidah yang menyatakan turunan fungsi perkalian adalah jika y sama dengan ux kalikan dengan px, berarti dy per dx atau disama dengan y aksen sama dengan u kalikan du per dx plus minus p kalikan dp per dx diturunkan. Yang kelima adalah rumus turunan dari pembagian.
Kaidahnya untuk menyatakan turunan fungsi pembagian adalah jika Y sama dengan UX ya, dibagi dengan VX, maka Y aksen sama dengan U per P. U per P berarti V DU per DX dikurangi U D V per DX dibagi dengan V kuadrat. Jadi Y aksen sama dengan P kalikan dengan U aksen dikurangi dengan U kalikan dengan P aksen per V kuadrat. Yang keenam adalah turunan dari fungsi berantai. Kaidah untuk menyatakan turunan fungsi berantai ini adalah jika Y sama dengan FU, di mana U adalah GX. Maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU plus P kalikan DU per DX. Bagaimana cara menentukan maksimasi dan minimasi dengan menggunakan kalkulus? Perusahaan ini punya berkepentingan ya terhadap bagaimana dia bisa melakukan suatu perhitungan untuk memaksimasi dan meminimasi, dikarenakan perusahaan ingin mengetahui jumlah pendapatan maksimal yang dapat diperoleh perusahaan dan seberapa besar sih biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memproduksi produk perusahaan sehingga menghasilkan laba yang maksimum. Untuk memaksimalkan labanya, perusahaan ini berusaha ya untuk memaksimalkan pendapatannya dan berusaha untuk meminimalkan biaya produksinya. Ini bagaimana cara menentukan maksimasi atau meminimasi. Contoh, yang pertama adalah TR ya, total revenue sama dengan 120 Ki dikurangi 10 Ki kuadrat. Maka TC-nya adalah 200 tambah 25 Ki. Hitunglah laba yang optimalnya bagaimana labanya. Berarti laba sama di sini adalah TR dikurangi TC. Berarti TR dikurangi TC, kita tinggal ini aja. TR-nya berapa? 120 Ki dikurangi 10 Ki kuadrat. Dalam kurung ini dikurangi 200 tambah 25 Ki. Sekarang kita buka kurungnya. Semua kurungan dilepas jadi 120 Ki dikurangi 10 Ki kuadrat. Minus kalikan 200 berarti minus 200. Minus kalikan dengan plus 25 berarti minus 25X. 25 Ki, sorry. Berarti sekarang kita ini kan jumlahkan yang sama-sama kuadrat ini taruh depan. Berarti min 10X kuadrat ditambah 120 dikurang 25, 95 Ki dikurang 200. Berarti Ki ya ini minus Ki kuadrat plus 9,5 Ki minus 20. Sehingga dengan ini minus ini sekarang kita turunkan. Tadi apa turun gimana rumusnya? Rumusnya turunan sama dengan pangkat kalikan dengan koefisien pangkat kurang 1. Ya kan? Berarti ya aksen sama dengan minus 2 Ki. Karena ini 2 kalikan min 1 kali Ki. Pangkatnya 2 dikurang 1 berarti min 2 Ki. Ditambah 9,5 aja. Yang ini konstanta diturunkan 0. Sehingga 2 Ki pindah ruas sama dengan 9,5. Berarti Ki sama dengan 9,5 dibagi 2 ketemu 4,75. Atau dibulatkan dalam unit ya. Jadi 5 unit. Nah sekarang bagaimana untuk mencari V-nya? Mencari V tinggal kita masukkan nih. Tadi rumus persamaannya menjadi minus 10 Ki kuadrat ditambah 95 Ki dikurang 200. Berarti min 10 kalikan dengan 5 kuadrat tambah 95 kalikan dengan 5 dikurang 200. Berarti minus ini 25 kali min 10 berarti minus 250 tambah 95 kali 5 475 dikurang 200 ketemunya ketemunya 25. Kemudian ini sama nih contoh beberapa dari perkiraan dari Ki kemudian TR TC ya dan laba yang dimungkinkan seperti ini. Ya, ini adalah perhitungannya. Kalau dia barang tanpa diproduksi, total penerimaan 0, TC-nya 200, labanya juga dia minus 200. Karena dia tidak ada yang dijumlahkan, tidak ada yang diterima, berarti labanya adalah 0. Kalau dia barangnya Q-nya 1, ya, penerimaannya 110, ya, sementara total cost yang dikeluarkan 225, dikurang saja nih ada selisih, ya, masih kurang dari minus 115. Kalau 2 yang diproduksi bagaimana? Oh, total penerimaan 200, TC-nya masih 250, masih rugi, minus 50. Kalau barangnya 3 bagaimana? 270 dikurangi 275 nih. Oh, ini masih minus. Antara penerimaan dengan total biaya, ini masih rugi 5, minus 5. Kalau produknya 4, berarti 320 diterima. TC-nya adalah 300. Labanya masih ada nih. Dikurangin aja, ya. Dari total penerimaan dan total cost-nya 25. Ada plus minus di sini. 20.
Kemudian kalau 5, 350, berarti 325 dikurangi 25 selisihnya masih untung nih. Kalau 6 berarti 360, ini 350 masih ada selisih 10. Kalau 7, 350, sementara kosnya lebih tinggi, 375, ada minus 25. Kalau 8, berarti di sini ada 320, TC-nya adalah 400, berapa selisihnya? Minus 80. Kalau 9, Q-nya totalnya barangnya adalah 9, 270 dikurangi 425, maka dikurangi jadi minus 155. Kalau 10 berarti adalah 200 nih. Ini adalah 450 dikurangin minus 250. Ini adalah cara menghitung perkiraan dari labanya berapa, kemudian TR-nya berapa, TC-nya berapa di situ penggunaannya. Kemudian bagaimana memaksimumkan fungsi dengan banyak variabel? Hubungannya ini lebih dari 2 variabel ya. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan ya F dalam kurung XY, atau interpretasi dari V sama dengan F dalam kurung X, Y adalah laba yang optimal, dipengaruhi atau tergantung oleh variabel X dan variabel Y. Untuk menentukan dampak marginal pada variabel terikat, misalnya laba yang optimal, yang disebabkan karena adanya perubahan variabel X dan variabel Y, maka analisis perubahan variabel X dan variabel Y akan dianalisis secara terpisah. Untuk menghitung dampak marginal dari perubahan X dan variabel Y, ini dapat menggunakan metode turunan parsial. Contoh, V sama dengan ya F dalam kurung XX, X, Y sama dengan 100X dikurangi minus 4Y X kuadrat minus XY minus 5Y kuadrat plus 120Y. Bagaimana cara menentukan laba yang optimal atau optimum? Maka turunan parsial variabel X turunan ini dengan V sama dengan F dalam kurung XX sama dengan 100X minus 4 kali X kuadrat minus XY. Berarti ini adalah delta ya. Ini dV per dx, berarti diturunkan. Jadi 100X menjadi 100, ini 2 kali 4 min 8X minus Y. Sehingga turunan parsial Y berarti turunan parsial dari V sama dengan F dalam kurung XY. Berarti XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Berarti turunan dari V per DY. Berarti min X min 10Y plus 120. Untuk memaksimumkan fungsi laba, kita harus membuat setiap turunan parsial sama dengan 0. Berarti dV per dx sama dengan 100 dikurang 8X dikurang Y sama dengan 0. Ini juga sama, dV per dy sama dengan min X min 10Y plus 120 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah dikalikan dengan persamaan pertama dengan minus 10. Dengan tujuan agar nilai Y menjadi 0. Sehingga perhitungan akan sebagai berikut. Minus 1000 ditambah 80X ditambah 10Y sama dengan 0. Berarti 120 dikurangi X dikurang 10Y sama dengan 0. Dikurangin ketemu minus 880 ditambah 79X sama dengan 0. Berarti ini pindah ruas yang 880-nya ke sebelah kanan menjadi X sama dengan 880 dibagi 79X. Ketemu 11,14. Dibulatkan menjadi 11. Kemudian bagaimana yang 100 dikurangi dengan X? 8X dikurangi Y sama dengan 0. Berarti 100 dikurangi 8. X-nya sudah ada tadi 11. Kita bulatkan ya. Dikurangi 0. Harus 8 Y sama dengan 12. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa perusahaan akan memperoleh laba yang optimal ketika perusahaan menjual produk X sebesar 11 unit dan menjual produk G sebesar 12 unit. Laba optimal yang akan diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut. V sama dengan 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Berarti 100 kalikan X 11 kuadrat min X-nya 11, Y-nya tadi 12, min 5 kali Y-nya ini 12 kuadrat tambah 120 kalikan dengan 12. Kemudian berarti dikalikan
Kemudian dikalikan, jadi 100 ditambah 4-nya 84 dikalikan dikurangi 11 kali 12 132, 12 kuadrat 144 kalikan 5 adalah 720, ditambah 120 kalikan 12 1440, ditambahkan, jumlahkan, kemudian ketemu 1204. Nah, itu perhitungannya. Sekarang bagaimana optimasi ekonomi dengan kendala? Optimasi ekonomi dengan kendala ini perlu mendapat perhatian. Dikarenakan pada umumnya manajer perusahaan ini akan menghadapi berbagai macam kendala di dalam pengambilan keputusan optimasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh manajer perusahaan di dalam keputusan optimasi antara lain. Yang pertama adalah terbatasnya kapasitas produksi. Yang kedua, terbatasnya bahan mentah. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia. Yang keempat adalah kendala hukum dan lain sebagainya. Metode yang dapat digunakan adalah yang pertama adalah metode optimasi terkendala dengan menggunakan substitusi. Metode ini mengubah permasalahan optimasi terkendala menjadi permasalahan optimasi tanpa kendala dengan cara memecah persamaan kendala untuk satu variabel keputusan dan keputusan mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan optimasi yang terkendala. Contoh, yang pertama adalah V sama dengan F dalam kurung XY sama dengan 100X dikurangi 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Yang kedua adalah X plus Y sama dengan 20. Berarti laba optimalnya dilambangkan dengan V. Fungsi kendalanya tadi X sama dengan Y. X plus Y sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 dikurangi Y. Sekarang X-nya kita substitusi ke dalam persamaan yang pertama. V sama dengan 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Berarti 100 dalam kurung 20 min Y min 4 kalikan dengan 20 min Y dikuadratkan min dalam kurung 20 min Y kalikan dengan Y min 5Y kuadrat plus 120Y. 100 kali 20, 2000. 100 kalikan min Y, berarti min 100Y. Min 4 kali 20, ini kan, ini dikuadratkan dulu nih. Kalau dikuadratkan berarti depan dikuadratkan, tengah dikalikan, kalikan 2, belakang kuadratin. Berarti depan kuadratin 20 kuadrat 400. 20 kali min Y, min 20 kali 2, min 40Y. Min Y kuadratin, jadi plus Y kuadrat. Nggak dikalikan nih. Ini gimana? Min 20 Y, ya kan? Min kali min plus Y kuadrat. Min 5Y kuadrat plus 120 Y. 2000 min 100 Y min 4 kali 400 minus 1600 min 40 plus 160 Y min 4 kalikan dengan Y min 4 Y kuadrat. Min 20Y plus Y kuadrat min Y kuadrat plus 120Y. Sekarang semua dikumpulkan, yang Y kumpulin Y semua. Min 4Y kuadrat plus Y kuadrat plus 5Y kuadrat. Yang Y kumpulin min 100Y plus 160Y min 20Y plus 120Y plus 2000 min 1600. Ini tambahin, kurangin min 8Y kuadrat. Y tambahin semua 160Y. Ini yang tidak ada dikurangin 2000 kurang 1500 ketemu 400. Nah, inilah persamaan V sama dengan min 8Y kuadrat plus 160Y plus 400. Untuk memaksimumkan optimasi tanpa kendala di atas, kita harus menurunkan persamaan yang tadi. Berarti dV per dy. Berarti min 16Y plus 160 sama dengan 0. Berarti pindah ruas nih yang Y-nya ini. Ya. Atau yang ini pindah ruas sebelah sini. Jadi min 16Y tetap, yang 60-nya pindah ruas. Jadi min 160. Jadi Y sama dengan minus 160 dibagi minus 16. Min bagi min positif ya. Ketemunya 10. Langkah berikutnya dengan cara mensubstitusi. Berarti nilai yang Y tadi sama dengan 10 ini ke dalam persamaan kendala. Maka perhitungannya ada sebagai berikut. X plus Y sama dengan 20. Kalau Y-nya 10, kita masukkan X plus 10 sama dengan 20.
X sama dengan 20 kurang 10, maka X-nya ketemu 10. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui perusahaan ini akan memperoleh laba yang optimal ketika perusahaan dia menjual produk X sebesar 10 unit ya, dan menjual produk Y sebesar 10 unit. Laba optimal yang akan diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut. P sama dengan 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Masukkan semuanya X-nya 10. Berarti 100 kali 10 min 4 kali 10 kuadrat. X dan Y sama-sama 10 kali 10 min 5 kalikan 10 kuadrat plus 120 kalikan dengan 10. Kalikan 100 kali 10 1000. Ini adalah 100 kalikan 4 min 400. 100 kali 100 adalah 100. 100 kali 5 adalah min 500, 120 kalikan 10 adalah 1200. Tambahkan semua ketemu 1200. Kemudian yang kedua, bisa dengan menggunakan optimasi terkendala dengan menggunakan penggali Lagrange. Ini diketahui bahwa persamaan yang tadi adalah V sama dengan F dalam kurung XX 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Dan yang kedua dengan 20. Bagaimana lagi? Fungsi kendalanya adalah X plus Y sama dengan 20. Maka X plus Y min 20 sama dengan 0. Fungsi Lagrange ini adalah L ya. L ini adalah simbol dari Lagrange V ini sama dengan 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Maka 100X sama min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y kalikan dengan lambda kalikan dengan X plus Y min 20. Langkah berikutnya adalah kita mencari turunan parsial dari Lagrange tadi terhadap X, Y, dan lambda. Dan ditetapkan dengan sama dengan 0. Sehingga dapat diperoleh bahwa del ln ini per dx sama dengan 100 dikurangi 8x min y plus lambda sama dengan 0. Nah ini adalah delta ln ya per delta y. Dln per dy min x ya sama min 10y plus 120 plus lambda sama dengan 0. Maka sekarang dln per d lambda. dln per dn adalah 100 min 8x min y plus lambda dikurang oleh ini. X ya min 10y plus 120 10y sama dengan 0. Ditagih, ini adalah minus 20 minus 7 ya, ini dikurangin plus 9y sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah dengan mengalihkan persamaan x plus y min 20 dengan angka 7 sehingga perhitungannya sebagai berikut. 7x plus 7y min 140 sama dengan 0. Nah, dikurangi ini min 7x plus 9y min 20 sama dengan 0. Dikurangin, ketemunya adalah 16. Ditambah ya untuk menghilangkan ini, mengeliminasi, ditambah, maka 7x min 7x kan 0. Tambahin 16y min 160. 16y sama dengan 160 dibagi, ketemunya y sama dengan 10. X plus y min 20 sama dengan 0, berarti x plus 10 min 20 sama dengan 0. X min 10 sama dengan 0, berarti x ketemunya adalah 10. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai X sebesar 10 dan Y juga sebesar 10. Maka langkah berikutnya adalah kita mencari nilainya. DLN tadi per DX sama dengan 100 min 8X min Y ya, plus lambda sama dengan 0. 100 min 8X min Y plus lambda sama dengan 0, dimasukkan X-nya 10. 100 min 8 kalikan dengan 10, min 10 plus lambda. 100 ya min 80 min 10 plus lambda sama dengan 0. Maka 10 plus lambda sama dengan 0, lambda ketemunya minus 10. Min x min 10y plus 120 plus lambda sama dengan 0, berarti min 10
min 10 kalikan 10 plus 120 plus lambda sama dengan 0. Berarti min 10 min 100 plus 120 plus lambda sama dengan 0. Berarti 10 plus lambda sama dengan 0, lambda sama dengan minus 10. Berdasarkan atas, maka dapat diketahui perusahaan akan memperoleh laba yang optimal ketika perusahaan menjual produk X sebesar 10 unit dan menjual produk Y sebesar 10 unit. Laba optimal yang akan diperoleh perusahaan sebagai berikut, bahwa V sama dengan 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Berarti 100 kalikan dengan 10 min 4 kalikan 10 kuadrat min 10 kalikan dengan 10, 5 min 5 kalikan 10 kuadrat plus 120 kalikan dengan 10. Ketemunya adalah 1000 dikurangi 100 kalikan 4 min 400, 10 kali 10 100, 10 kuadrat 100 kali 5 min 500, 120 kali 10 1200. Tambahkan semua ketemu 1200. Metode dengan menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dengan bentuk persamaan ya, boleh juga dalam bentuk tabel, boleh juga dalam bentuk grafik. Contoh, hubungan antar penerimaan total atau TR dan permintaan Q barang dan jasa dengan fungsi TR sama dengan 100 Q min 10 kalikan dengan Q kuadrat. Hubungan total rata-rata dan marginal. Hubungan total rata-rata dan marginal ini penting dalam optimasi ekonomi. Pada dasarnya sama meskipun kita berbicara mengenai produksi, biaya ataupun laba. Tadi ya total cost itu TC sama dengan AC kalikan dengan Q, AC sama dengan TC per Q, MC sama dengan delta TC per delta Q. Analisis optimasi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses ya perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba total. Jenis optimasi yang pertama adalah ada optimasi maksimum, ada juga optimasi minimum. Optimasi maksimum itu apa? Optimasi yang maksimum adalah untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Contoh, bagaimana memaksimumkan profit dengan kendala. Bagaimana memaksimumkan manfaat dengan kendala minimnya fasilitas misalnya. Itu kan? Itu adalah memaksimumkan optimasi dari profit atau manfaat. Optimasi minimum bagaimana? Optimasi minimum itu untuk hal-hal yang tidak baik atau bernilai negatif. Contoh, minimum kerugian dengan kendala tingginya biaya. Minimum kegagalan produksi dengan minimnya sarana, ya kan? Minimum kecelakaan lalu lintas dengan kendala disiplin yang lebih rendah. Kendala. Teknik optimasi yang pertama adalah bisa kita memilih alternatif terbaik dari semua kemungkinan yang ada atau yang dapat terjadi. Contoh, lihat semua kemungkinan yang ada. Lihat pohon keputusan, kemudian prinsip probabilitas. Yang kedua adalah urutan keputusan. Bisa contoh, bisa LV atau NLV. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip matematika. Bisa penggunaan diferensial tadi atau turunan untuk memaksimalkan fungsi. Contoh, turunan pertama, turunan kedua, maksimum dan minimumkan nilai fungsi. Optimasi dengan kalkulus juga bisa nih, dengan cara menganalisis optimasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensial atau dengan menggunakan konsep turunan. Optimasi sering diperlukan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Optimasi dengan kalkulus yang bisa juga contohnya, juga suatu perusahaan ingin memaksimumkan penerimaannya atau meminimumkan biaya produksi dan memaksimumkan laba. Kemudian membedakan maksimum dan minimum itu adalah turunan kedua. Aturannya itu bila turunan kedua positif maka minimum. Jika turunan kedua negatif maka bernilai maksimum. Contoh, maksimasi laba. TR sama dengan 45Q min 0,5 Q2. TC-nya adalah Q3 min 8 Q2 plus 57Q tambah 2. Maka laba sama dengan TR min TC. Berarti 45Q min 0,5 Q2 min dalam kurung Q3 min 8 Q2 plus 57Q plus 2. Maka 45Q min 5 ini kalikannya jadi min 0,5 Q2 minus Q3 min kali min plus 8Q2 min kali ini adalah minus 57Q
Min kali ini adalah min 2. Jadi min Q3 plus 7,5 Q2 min 12 Q min 2. Berarti ini turunan labanya adalah min 3 Q2 plus 15 Q min 12 sama dengan 0. Ini difaktorkan. Min 3Q plus 3 kalikan dengan Q min 4. Maka ketemunya min 3Q plus 3 sama dengan 0. Berarti 3Q sama dengan 3, ketemu Q-nya sama dengan 1. Q min 4 sama dengan 0, ketemu Q-nya sama dengan 4. Itu memaksimumkan laba. Bagaimana sekarang mengoptimasi multivariat? Untuk memaksimasi multivariat, maka akan terjadi proses penentuan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel. Contoh, laba sama dengan 80x min 2x kuadrat min xy min 3y kuadrat plus 100y. Optimasi terkendala atau dikenal dengan nama constraint optimization merupakan memaksimasi atau minimasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala. Adanya kendala-kendala tersebut ini mengurangi kebebasan tindakan perusahaan dan biasanya menghalangi pencapaian optimasi tanpa kendala. Ini dapat dipecahkan ya dengan berbagai macam metode, baik itu menggunakan metode substitusi atau dengan menggunakan pengali Lagrange tadi. Contoh, labanya 80x min 2x kuadrat min xy min 3y kuadrat plus 100y. Kendalanya apa? Output komoditi X ditambah output komoditi Y harus sama dengan 12. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi dan menggunakan metode Lagrange. Perawatan dalam manajemen baru optimasi ya, teman-teman nanti di sini akan teman-teman searching apa nih peralatan-peralatan baru dalam yang namanya manajemen baru untuk optimasi. Apa itu benchmarking, apa itu total quality management, apa itu rekayasa ulang, apa itu organisasi pembelajar, apa itu namanya broadbanding, apa namanya direct business model, apa itu networking ya, apa itu bridging forward, apa itu small wood model, apa itu virtual integration, apa itu virtual management. Teman-teman nanti bisa searching, bisa mencari nih berbagai macam istilah atau peralatan dari manajemen baru untuk mengoptimasi. Benchmarking itu ini bagaimana kita menemukan dengan cara terbuka dan jujur ya, bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan baik ya, yang dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih murah ya, sehingga perusahaan Anda ini dapat meniru dan memperbaiki cara tersebut. Ini contohnya dilakukan di studi lapangan ya. Ini contohnya oleh IBM, oleh AT dan oleh T dan Ford di situ penggunaannya. Ada lagi TQM dikenal dengan Total Quality Management. Ini secara konstan nih bagaimana memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa sehingga secara konsisten dapat nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggannya. Kemudian TQM juga ini bisa konsepnya lebih mudah, cepat dan baik ya. TQM juga bisa penerapan model perbaikan kualitas pada semua proses perusahaan dari produksi sampai ke pelayanan pelanggan, penjualan dan pemasaran bahkan keuangan. Contohnya adalah General Electric, Motorola, Harley Davidson. Itu total quality management. Atau kenal dengan nama rekayasa ulang. Apa nih rekayasa ulang? Apakah sesuatu harus benar-benar dilakukan? Rekayasa ini adalah suatu proses rekayasa ulang. Ini berusaha mereorganisasi perusahaan secara keseluruhan. Ada lagi organisasi pembelajar. Ini biasanya menghargai pembelajaran yang berkelanjutan baik antar individu maupun bersama-sama dan percaya bahwa keuntungan kompetitif diperoleh dari dan membutuhkan pembelajar yang berkelanjutan pada era informasi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh nih menyelesaikan tugasnya. Bagaimana teman-teman mencari di artikel tentang peralatan manajemen baru tadi untuk optimasi tadi ya. Nah, syaratnya adalah satu, hanya salah satu konsep aja. Silahkan dicari, dipilih, kemudian maksimal 5 halaman, kemudian berikan kesimpulan dari artikel tersebut, gunakan time news roman ya dengan huruf fontnya 12, spasinya pakai 1,5 spasi. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.
atas pembelajaran kita untuk materi hari ini tentang optimasi ekonomi. Optimasi ekonomi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan di minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.